Gusti haleluya. Puji Gusti haleluya. Puji Gusti haleluya. Puji Gusti haleluya. Gusti haleluya, puji haleluya, puji Gusti haleluya. Gusti haleluya, puji 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 Gusti haleluya. Sugeng dalu Bapak Ibu, Shalom. Dalu menika kita bebingah Bapak Ibu lan para sedherek krana pangabekti dalu menika pangabekti brayat wonten ing blok Mojodukuh, nanging krana kawontenan lajeng kita tetunggilan dados tunggal sesarengan ing dalu menika mangke. Saksisipun kita nindakaken pangabekti, ugi kita badhe nindakaken keleman. Sugeng rawuh kula aturaken dhateng Bapak Pendhita Emeritus Immanuel kaliyan Ibu mbok pilih nggih. Bapak Kepala Desa Bapak Pramono Hadi, Bapak Babin Kamtipmas Mojowangi, Mas sapa Pak Kolo? Mas Yohanes. Kula suwun jumeneng Mas Yohanes, ngadeg dilu ae. Ngadeg tok dilu. Nah, niki Bapak Ibu niki warga kita piyambak menika mantunipun Mbah Gatot. Pirsa Bapak Ibu. Mojodukuh nggih, dados dalempun Mojodukuh nanging sakmenika nggih kleresan krana berkahipun Gusti lajeng makarya wonten kepolisian dinesipun wonten ing Polsek Mojowarno Babin Kamtipnas Desa Mojowangi. Lajeng ugi para rawuh sanesipun kula aturaken sugeng dalu ugi mbingahaken dalu menika anak-anak sami saged tetunggilan. Tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, luar biasa anak-anak malam hari ini. Ini generasi muda, generasi yang akan meneruskan perjuangan kita di dalam pelayanan, baik di masyarakat, terlebih-lebih untuk di gereja kita. Selamat datang Pak Yoyo. Menika saking Koramil nggih. Menawi Koramil niku napa Pak ya? Babinsa. Beda titik. Namine sugeng rawuh. Perlu kawuningan Bapak Ibu lan para sedherek rerangken ingkang badhe kita tindakaken dalu menika nggih menika keleman. Menika wujuding tradisi ingkang wonten ing gereja kita ingkang kita wiwiti rikala wulan November nggih kita sampun nindakaken kebet. Lajeng ing wulan menika keleman menika meratandani bilih
olah tetanen ingkang dipun tindakaken dening para sederek-sederek sami ingkang wonten ing pasabinan. Wekdal menika pantun ingkang dipun tanem sami sampun nyuwun sewu. Basa Mojodokipun nggih menika pantunipun sampun meteng. Ngeten nggih. Pantunipun menika badhe jebul. Badhe nuwuhaken woh. Kanthi mekaten dalu menika kita badhe nindakaken pangabekti keleman supados menapa ingkang dados pikajeng kita sami olah tetanen ingkang kita tindakaken wonten ing pasabinan menika mliginipun pantun ingkang kita tanem mangke saged kalis saking sedaya sambikala saking menapa kemawon ingkang ngrisak tetaneman menika kita pitados bilih krana pandonga kita krana panyengkuyung kita sami Gusti badhe paring berkah wusananipun pantun ingkang katanemake wohipun sae wusananipun kita badhe methik lan kita lajengaken mangke ing wulan Mei kita badhe nindakaken nggih menika unduh-unduh. Mbok pilih menika Bapak Ibu lan para sederek ingkang saged kula aturaken monggo kabingahan menika kita tindakaken kanthi bingah ugi wonten ing manah kita ndedonga kanthi ikhlas supados saestu ndadosaken renaning penggalihipun Gusti tumrap gesang kita sami. Matur nuwun tumrap sedayanipun ingkang sampun nyengkuyung tumrap repot-repotipun anggen kita nindakaken pangabekti keleman ing dalu menika. Menapa kemawon ingkang sampun panjenengan cawisaken saestu menawi sedaya menika kacawisaken kanthi bingahing manah mesti dados berkah. Ugi dhateng sederek-sederek pamong anak-anak, mari kita teladani anak-anak kita untuk senantiasa mulai kecil taat bahwa kehidupan kita itu memang karena berkah. Akhirnya anak-anak nanti akan tumbuh, dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Akhirnya akan hormat dan sayang pada orang tuanya. Menika Bapak Ibu lan para sederek, monggo sami kita tindakaken kabingahan menika nanging rerangken acara ingkang badhe kita tindakaken saderengipun kita nindakaken pangabekti mangke badhe kawiwitan wonten atur sambet saking Bapak Kepala Desa Bapak Pramono Hadi menawi sampun mangke lajeng kita tindakaken pangabekti dalu menika Bapak Ibu lan para sederek ingkang badhe lelados inggih menika Bapak Pendhita Emeritus Bapak Pendhita Immanuel. Menika Bapak Ibu lan para sederek menawi sampun rampung mangke monggo kita kembul bujana kita sesarengan bebingah nampeni lan ngerahapi menapa kemawon ingkang sampun kacawisaken wonten ing meja pambujanan menika kita rahapi kanthi bingah menawi mekaten mesti badhe ndadosaken napa nggih masih asin kasinen ngoten nggih tetep enak ae mergo atine seneng nggih napa nggih nggih mesinipun mekaten monggo kita wiwiti ingkang sepisan kaaturan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa kaaturan wekdal paring sambet atur kasumanggaken. Bapak Ibu telasan para sederek ingkang kinasih, sugeng dalu, shalom, sami sehat nggih, puji Gusti. Nggih, dalu menika mujudaken kabingahan kangge kita sedaya. Warganing pasamuan blok Mojodukuh ugi dusun Mojodukuh. Karana saged lumebet wonten ing rerangkening adicara unduh-unduh inggih menika adicara keleman. Kula niki nggih heran Bapak Ibu Mojodukuh menika sae guyub rukun menawi kita tingali kados mekaten. Rerangken ingkang wonten menika piniji kasengker
dados adat ingkang katindakaken wonten ing satengah-tengahing warganing masyarakat, warganing pasamuan Blok Mojoduko. Kebetan ngantos dumugi ing dalu menika Keleman. Taun 1858 nalika guru Injil Paulus Tosari nggagas lumbung pirukunan menika mujudaken titik awal Riyadin unduh. Nanging taun 2022 rerangken menika boten saged katindakaken. Mliginipun dumateng warganing pasamuan Blok Mojowangi, warganing pasamuan Blok Mojoroto. Menika tanggal jawabipun sinten? Bapak Ibu majelising pasamuan Blok Mojodukuh minangka pangarsaning desa, minangka sesulih saking pemerintah desa Mojowangi, kula ngaturaken pakurmatan ingkang ageng dumateng sedaya warganing dusun Blok Mojodukuh ingkang taksih nguri-uri kabudayan Kebet lan Keleman. Mojowangi Mojoroto mboten nindakaken. Menapa sebabipun kula mboten mangertos. Menapa kurang sesrawunganing para majelising pasamuan karana rerangken Kebet unduh lan Keleman menika sejatosipun ingkang kapernah meranata menika saking pihak pasamuan sesarengan kalian perangkat desa. Nanging kuciwaning taun menika sak sampunipun kanthi ngayawara wonten dusun Mojowangi supados Kebet Keleman kasuwun wonten sinagoge, sampun kula pindah wonten sinagoge. Ananging namung sepindah katindakaken taun 2021. Mlebet musim tanam selikur. Mojoroto ugi mekaten. Mbok menawi menika dados atur salah setunggiling pelados padintenan majelising pasamuan menawi rapat dinten Jumat menika. Kita membangun budaya, mempertahankan budaya yang berangkat dari kita, oleh kita, dan untuk kita, berkembang menjadi sebuah komunitas yang berperan sosial terhadap warga sekitar. Apakah mungkin kita akan menghancurkan sendiri apa yang kita buat dan kita bangun? Pramila warganing dusun Mojodukuh patut untuk mendapatkan apresiasi. Bapak Ibu Majelis Jemaat Blok Mojodukuh, kalau katakan luar biasa tidak, tapi saya punya jargon begini. Kalau saya bicara Mojodukuh, maka panjenengan harus menjawab sai lan sawai. Ngaten nggih? Sanggup napa mboten? Untuk memacu dan memotivasi bagi teman-teman yang ada di Blok Mojowangi dan Mojoroto, supados unduh menika rerangkene saged trep ngantos dumugi generasi ing mangke. Kula sepindah malih nggadahi jargon mekaten, menawi kula wicanten Mojodukuh sedaya sae sawai. Ngoten nggih? Mojodukuh kurang kompak. Anak-anak juga harus, anak-anak yang saya cintai. Kalau Pak Lurah bilang Mojodukuh sae sawai. Nggih, sepindah malih
Mojo dukuh sae sowai. Ya, beri aplaus yang meriah. Nggih. Dalu menika kita mboten dipun etang jam. Nanging santai kemawon. Nggih, karena menika ugi adicara ingkang sampun sinengker. Pramila reroncening kedah kula paringaken dumateng panjenengan ingkang nem-nem menika. Sumangga kita kiat nyepengi adat kabudayaan ingkang wonten. Kula kala wau dipun bisiki kali salah setunggaling majelis berkatipun Gusti Pak Lurah, unduh-unduh mangke wayangipun sampun mulai didanai kalih pemerintah Kabupaten Jombang. Nggih, nggih, leres. Nggih, Bapak Ibu menika mujudaken berkah. Para among tani anggenipun ngantu-antu mangsa panen ugi mujudaken lan ngantu-antu berkah sih lumunturing saking Gusti. Ananging berkah menika boten dawah saking langit. Kita ndedonga langsung berkah dugi blek. Kita ndedonga sesarengan langsung danane kanggo wayang teko kabupaten teko blek. Sawahe wong tani langsung panen. Berkat itu mempunyai sebuah perjalanan dan retorika panjang. Menawi tiang pengin panen kedah nyebar wiji, kedah ndaut, kedah tanem, kedah macul, kedah nyingkal, kedah garu, kedah dadak, kedah mupuk, lajeng saged tuwuh panen. Mekaten ugi pendanaan saking pemerintah Kabupaten Jombang karono riyatin unduh-unduh menika sampun lumebet wonten kalender negara sudah diakui melalui sidang WBTP tahun 2019 di Jakarta. Warisan budaya tak benda melalui perjalanan yang jauh akhirnya diakui oleh negara dan diberikan hak sertifikat sebagai bukti pengakuan. Maka pemerintah daerah bertanggung jawab walaupun tidak seluruhnya untuk memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Mojo Warno. Menika berkah ingkang kita antu-antu. Mekaten ugi para among tani anggenipun sengkut gumregut nindakaken olah Tegal Pasabina ing dumugi semangke sampun ketingal tuwuh ngrembaka. Pramila kantun nenggo wekdal kalih wulan malih mangsa panen badhe kita tampi mujudaken berkah saking Gusti. Pilih menika sarananing anggen kita sami sengkut gumregut wonten ing Tegal Pasabinan. Kalajengaken kita metuk riyatin unduh minangka saos syukur dumateng Gusti. Bilih Tegal Pesabinan sampun ngedalaken woh dumugi ing mangsa panen hasil ingkang murakabi. Mekaten ugi lelampahanipun pasamuan ing Mojowarno ngantos dumugi pengakuan saking pihak negari lan tahun-tahun ingkang badhe kelampahan mesti badhe wonten ingkang kados tahun 2023 menika sumbangsih saking pemerintah Kabupaten Jombang minangka tanggal jawab warisan budaya tak benda. Mingahaken Bapak Ibu
Pramila monggo sami kita nguri-uri kabudayan ingkang sampun matahun-tahun kita tindakaken. Para pepunden kita ingkang sampun mengker menika namung saged marisi adat kabudayan gebet keleman dumugi riyatin unduh menika dumateng kita lan generasi ingkang badhe tuwuh wonten ing satengah-tengahing pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan ing Majawarna. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken sekedhik nanging dadosaken anggen kita sami pitados bilih saranuning gesang kita namung ngantu-antu berkah peparingi Gusti sami anggen kita sami ngolah pasiten wonten ing Tegal Pesabinan mekaten ugi wonten ing gesang kita padintenan anggen kita sami giat wonten ing pedamelan menapa kemawon ingkang dados panggaotan kita. Bapak Ibu dalasan warganing pasamuan Blok Mojodugo ingkang kinasih lumebet wonten ing pangabekti ingkang badhe kaasta panjenenganipun Bapak Pendhita Emeritus Immanuel. Papan lan wekdal kasumanggaaken sugeng mangun pangabekti. Nuwun. Sugeng dalu katentreman lan karahayon saking Gusti Allah sumrambah dhateng panjenengan sami. Kados pundi anak-anak? Ada sukacita? Ada sukacita? Ya. Kenapa kok ada sukacita? Sudah kebagian coklat? Iya. Ini hari Valentine ya. Dari Bapak Ibu sudah diterima kadonya? Oh belum, di sini sudah disiapkan ya. Oke. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah syukur keleman pada malam hari ini akan kita lakukan dan mari kita buka dengan pujian Kidung Jemaat 13 dipujikan bait pertama dan yang keempat. Kidung Jemaat 13 bait pertama dan yang keempat. Ibadah syukur keleman dilakukan dalam nama Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan yang kekal kasih setianya. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 396, dipujikan bait yang pertama dan yang kedua. 396. Yesus segala-galanya dari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku lagi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobat. Ada suatu ayat membimbing 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari nats pembimbing ini kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 337, dipujikan bait yang pertama dan yang ketiga. 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
akan membacakan dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 12 demikian bunyinya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memperhangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksud? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dari perikop ini hanya saya cuplik ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Sebutkan di dalam ayat yang ke-10b tadi, pembajak harus membajak dalam pengharapan dan mengirik, harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan nats yang saya ulangi tadi, bahwa Rasul Paulus ingin mendaratkan yang namanya pengharapan. Pengharapan dalam bentuk kebangkitan sesudah kematian. Pengharapan di dalam zaman langit baru, bumi yang baru, yang disebutkan pengharapan yang tidak sia-sia. Nah, pengertian pengharapan yang demikian ini kalau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari disebut pengharapan yang manusiawi. Pengharapan yang manusiawi. Jadi kalau dipraktekkan pengharapan yang manusiawi ini wajar kalau anak-anak ini mengharapkan nilai hasil ujiannya baik dan lulus karena ketekunan dan kesungguhan di dalam belajar. Adalah wajar dan tidak boleh malu seorang pegawai yang mengharapkan kenaikan gajinya karena jerih payahnya. Adalah wajar manusia itu bekerja
mendapatkan penghasilan yang baik. Bahkan adalah wajar seorang petani mengharapkan hasil panennya itu berlimpah dan bisa menghasilkan secara maksimal. Pengertian seperti apa yang diinginkan Rasul Paulus tentang pembajak harus membajak dalam pengharapan? Artinya di sini ada kaitan yang sangat erat, relasi timbal balik antara pengharapan dan kerja. Kerja dan harapan. Atau kalau dikaitkan dengan dunia pertanian ada hubungannya. Hubungan timbal balik antara pengharapan dan menanam padi yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh mendapatkan hasil yang maksimal. Pernahkah kita memperhatikan atau mungkin kita punya pengalaman ketika masih kecil ada layang-layang yang putus. Menawi layangan pedot kita ingkang kepingin layangan menika kecekel mlajek lari. Ada pagar pun dinaiki, ada pohon pun dinaiki, bahkan tiang listrik pun dinaiki. Kenapa? Ya, karena ada harapan untuk mendapatkan layang-layang itu. Tetapi anak-anak yang tidak ingin mendapatkan layang-layang itu hanya duduk-duduk manis, hanya melihat saja. Karena tidak menginginkan layangan itu. Jelas ada kaitannya yang erat antara harapan dan kerja, antara harapan dengan yang kita upayakan. Kalau itu menanam padi berarti mendapatkan hasil yang banyak. Sehubungan dengan keleman ya, dari bahasa kelem, dari bahasa Jawa kelem atau tenggelam, bahasa Indonesia tenggelam kan, kelem, jadi keleman, yang berarti tenggelam, terbenam air. Setelah menanam padi kurang lebih berapa? 36 hari ya. Orang Jawa mengatakan itu selapan. Selapan itu kurang lebih 36 hari. Ketika kebetan kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Setelah mengerjakan sawah dan siap untuk menanam, agar tanaman yang dilakukan di sawah itu bisa bertumbuh dengan baik, kita berdoa dan memohon kepada Sang Sumber segala berkat, kepada Tuhan. Dan setelah melewati beberapa hari sampai saat ini, bagaimana hasil doa dan upaya yang dilakukan? Padi setelah melewati beberapa hari ini, tadi ada perkembangannya, ada yang sudah meteng. Meteng berarti siap lahir ya, brojol. Berarti ada yang sekarang ini sudah mulai kelihatan biji padinya. Berarti keleman itu tenggelam
dalam air berarti selama ini padi itu harus tercukupkan air yang mengairi padi di sawah itu. Nah, menurut cuaca itu sangat mendukung. Karena ini masih hujan berarti padi yang kita tanam di sawah itu tergenangi air ya. Apa ada yang kekurangan air? Di daerah Mojoduko ini, Mojowangi ini tidak ada ya. Ya, kita bersyukur. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Siapa yang ditepuk tangani? Ya, berkat Tuhan yang sudah mengalir di padi yang sedang kita tanam di sawah. Selama sekian hari ternyata memang digenangi air. Artinya padi itu cukup dengan air yang saat ini ada di ladang kita. Itu hal yang luar biasa. Sebab doa permohonan kita kepada Sang Sumber segala berkat ternyata terjadi. Dan saat ini kita juga berdoa. Di dalam ibadah syukur Keleman, di mana ibadah syukur ini ada suatu harapan. Seperti ketika kita berdoa pada waktu mengerjakan sawah dan menanam padi. Dan pengharapan kita adalah sampai nanti metik atau ngunduh dengan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Supaya kita bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang dilakukan bersama-sama, yaitu Hari Raya Unduh-Unduh nanti. Nah tentu yang namanya bercocok tanam banyak gangguannya. Bisa berupa hama, tikus, burung, cuaca dan seterusnya. Lah Keleman pada malam hari ini ada beberapa kue yang menandakan untuk perlu diingat bagi kita yang sedang mengerjakan sawah, menanam padi, bagaimana kita memeliharanya. Musuh-musuh yang akan menghabiskan padi itu juga banyak. Nah, ini lambang yang diwujudkan di dalam kue, yaitu di depan ini ada yang namanya apa? Horok-horok. Horok-horok ini melambangkan apa? Tanah yang subur ya. Jadi horok-horok ini menandakan tanah yang sudah kita olah dan kita tanami ini adalah tanah yang subur. Sesuai dengan pemberian Allah kepada kita untuk diolah tanah ini yang subur, yang bisa ditanami, dan tanaman itu juga memiliki harapan untuk bertumbuh subur pula. Nah, di samping horok-horok ada kue apa? Oh, pleret. Ya. Pleret, ya mungkin yang namanya pleret itu kue yang seperti ular. Ulat ya, bukan ular tapi ulat. Ya, ulat itu termasuk hama padi. Bagaimana kita mewaspadai hama ulat ini, berarti kita siap-siap dengan obat ya, dengan obat yang bisa membasmi ulat. Mungkin masih ada hewan lain yang menjadi hama di dalam tanaman padi. Apa itu? Tikus ya? Tikus dilambangkan apa? Kayak kue ini. Apa apem ya? Ya wis dianggap apem gitu.
apem yang tidak ada kakinya. Ya. Kalau burung gitu, apa ini? Ingkung ah? Apa? Burung. Dilambangkan apa? Ya. Apa? Apa? Salak. Oh, salak. Ya, ya. Salak burung apa itu salak? Ya. Burung puyuh kira-kira ya. Ada yang goreng burung puyuh tadi? Hah? Ya, besok dilengkapi gitu. Ada burung puyuh, apalagi yang kira-kira mengganggu padi? Hah? Apa? Oh, lemper. Oh, ya, lemper melambangkan apa ini? Apa? Ya, luar biasa. Ini semua bagian di dalam memberikan suatu semangat, ucapan syukur kepada Tuhan bahwa sekian hari pemeliharaan Tuhan telah nyata. Dan bagaimana tindak lanjut setelah kelemahan ini supaya bisa metek atau ngunduh padi dengan hasil yang maksimal. Tentu kita memohon kepada Tuhan Sang Sumber segala berkat supaya melindungi tanaman, dan kita semua meminta kepada kuasa Tuhan melalui tanggung jawab, inovasi, kreativitas kita mengolah tanah, menanam padi untuk bisa terjaga sampai nanti hasilnya baik. Untuk mewujudkan pengharapan kita harus ingat bahwa kita sudah dibekali Tuhan, yaitu kemampuan, dibekali Tuhan talenta, akal budi untuk terus berkarya, dan kepandaian kecerdasan kita untuk terus-menerus berinovasi, berkreasi dalam bertani. Saat ini kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Sang Sumber segala berkat berkenan mencurahkan kuasanya, memberkati tanaman padi kita, pupuk yang kita pergunakan, alat-alat pertanian yang kita pakai, tangan-tangan yang ikut berkarya, berkiprah, bahkan cuaca yang bisa mendukung tanaman kita bisa bertumbuh dengan baik. Dengan penuh keyakinan atas pertolongan Tuhan, padi-padi kita akan bertumbuh dan berbuah lebat sehingga kita semua bisa metik atau ngunduh panenan padi kita yang terberkati. Karena itu saat ini kita meletakkan pengharapan ini kepada Allah Sang Sumber segala berkat di dalam doa. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan di dalam doa. Allah Sang Sumber segala berkat, Tuhan telah menolong, Tuhan telah menjawab atas doa ketika kami naikkan bersama-sama dalam ibadah syukur kebetan yang lalu yang sudah kami lakukan bersama. Dan saat ini ya Tuhan, kami tetap berharap kepada-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang menopang atas kerja keras kami, di dalam kami menindaklanjuti berkat Tuhan melalui menanam padi di sawah dan pengairan, juga bagian wujud berkat Tuhan melalui cuaca hujan yang memungkinkan untuk kebutuhan padi kami. Semuanya atas berkat pertolongan Tuhan, atas semangat di dalam kami berkarya, mewujudkan akan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu
kami menyatukan hati memohon kepada Tuhan. Biarlah padi yang sudah bertumbuh saat ini dan siap untuk berbuah, kuasa Tuhan yang menolongnya, supaya padi yang telah kami tanam bisa bertumbuh berbuah dengan lebat. Bahkan di dalam perjalanan kami merawat dan juga kami memperhatikan tanaman padi kami yang ada di sawah. Banyak gangguan, baik yang berupa hewan, ulat, tikus, burung, dan hewan lainnya. Kami mohon ya Tuhan atas kuasa-Mu, kiranya permohonan kami ini melalui upaya untuk menjaga padi ini, dengan upaya mengobati, menjaganya, supaya semuanya boleh menjadi berkat sukacita kami, seperti pengharapan kami, hasilnya yang baik. Kuasa-Mu saja ya Tuhan yang menyertai kami untuk melakukan yang terbaik. Sehingga pada waktunya kami bisa metik, bisa ngunduh padi yang telah kami kerjakan pada saat ini, dan pada waktunya kami boleh menerima sukacita. Biarlah berkat-Mu melimpah bagi kami semua yang bertani. Semuanya ini kami minta dengan penuh percaya di dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ada persembahan pujian dulu. Ada persembahan pujian dari anak-anak Semesta Bernyanyi. Ini anak-anak jemaat akan mempersembahkan pujian. Kita beri tepuk tangan anak-anak untuk semangat.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam ibadah syukur Keleman pada malam hari ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan dipujikan Kidung Jemaat 289. Kita pujikan bait pertama sampai selesainya. Kita mempersembahkan 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau melelahkan putra-Mu supaya dunia ditebus. Dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Allah yang Maha Baik, di tengah-tengah kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Kami telah menyisihkan secara khusus, kami mempersembahkan, dan apa yang kami ungkapkan dengan penuh sukacita dan ketulusan hati ini bersumber dari berkat Tuhan. Jadikanlah persembahan ini berguna bagi karya nyata Tuhan
melalui gerejamu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menatanya, supaya mampu menindaklanjuti apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kami merupakan persembahan yang hidup, yang berguna untuk menyuarakan melalui sikap dan laku kami sehari-hari yang membawa cinta kasih kepada sesama. Jadikanlah setiap pribadi menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarga-keluarga kami juga Tuhan berkati, yang bisa membawa makna kehidupan, keharmonisan, tanggung jawab di dalam mewujudkan cinta kasih bersama, sehingga keluarga-keluarga kami juga menjadi persembahan yang berguna di dalam menindaklanjuti kehidupan keluarga milik Tuhan terhadap sesama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi keluarga yang mengelola sawah. Apapun yang dilakukan ke depan, kiranya Tuhan berkenan menolongnya ketika menghadapi berbagai kesulitan. Biarlah pengharapannya bisa terwujud ketika semuanya dibawa di hadapan Tuhan. Demikian juga kerjasama di antara para petani dengan bekerja bersama-sama, saling mengisi, saling membantu, maka bisa membawa manfaat bagi pengelolaan sawah, khususnya penanaman padi yang saat ini sedang berlangsung. Ya Tuhan, juga berkati atas kerjasama dengan perangkat desa, baik penyuluhan, pendampingan, sehingga upaya yang dilakukan bersama-sama mendapatkan jawaban atas pengharapan dan doa. Tuhan juga memberkati kami semua yang memperhatikan berbagai inovasi di dalam bertani. Ajarkanlah untuk cerdas, bahkan untuk cermat, dan bisa melakukan hal yang baik yang bisa membawa manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian, juga secara menyeluruh, khususnya di negeri yang tercinta Indonesia ini. Sehingga kami para petani yang ada di lingkungan ini bisa membawa berkat bagi para petani yang lain. Tuhan, kami juga berdoa kiranya kuasa-Mu yang menolong kami semua untuk bisa menindaklanjuti apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu semakin nyata ketika kami ada kesungguhan untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk cuaca, untuk lingkungan, bahkan kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami yang kami kasihi, yang Tuhan mempercayakan kepada para hamba-Mu yang memimpin bangsa ini, mulai dari yang lingkungan terkecil, RT, RW, kelurahan, sampai pada presiden, para menteri, dewan, yang semuanya juga bagian untuk mewujudkan damai sejahtera di bumi Indonesia ini, lebih-lebih bisa bertanggung jawab secara benar, secara adil, dan bisa melakukan dengan tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun pada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Kami percayakan sepenuhnya program-program pemerintah yang menunjang dan yang membawa manfaat bagi kehidupan bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi gereja-Mu melalui pendeta, guru Injil, penetua diaken yang sudah dipercayai secara khusus untuk mengemban tugas pelayanan. Biarlah setiap pribadi yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan bisa melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu di sini melalui talenta dan kemampuannya, juga bersama dengan vikar yang bertugas di
di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya perjalanan kehidupan gerejamu, dari anak-anak hingga para orang tua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan melengkapi sukacitanya, berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mengucap syukur karena Tuhan hadir dan menyertainya. Demikian Tuhan, pada malam hari ini dalam ibadah keleman kami juga akan melanjutkan apa yang sudah dipersiapkan oleh warga yang sudah dibawa ke tempat ini. Semuanya ini juga berkat yang bersumber dari Tuhan. Tuhan menyucikan dan berkenan semua makanan minuman ini berguna bagi kehidupan kami, lebih-lebih kesehatan kami. Karena semuanya yang bersumber dari Tuhan adalah pemeliharaan yang nyata bagi hidup kami. Meskipun banyak saudara-saudara kami yang belum bisa menerima seperti yang telah kami sediakan pada saat ini, berkat-Mu juga tercurah bagi saudara-saudara kami yang lain. Inilah permohonan kami ya Tuhan, anak-anak jemaat yang juga ikut ambil bagian di dalam pujian. Demikian juga organis pandu puji. Semuanya ini bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah ibadah kami menjadi sempurna ketika Tuhan memberkati setiap kemampuan dan talenta yang diwujudkan dengan sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 428, dipujikan bait 1 dan yang ketiga, Kidung Jemaat 428. Setelah ibadah syukur keleman pada saat ini, hendaknya pengharapan saudara-saudara kepada Allah janganlah kendor seperti firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesaan, dan bertekunlah di dalam doa. Melalui hambanya terimalah berkat Tuhan. Kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, terangnya memandu jalanmu, cinta kasihnya meneguhkan hatimu, kuat kuasanya memperkuat jiwamu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yang bawa acara untuk menindaklanjuti acaranya. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Pendeta ingkang sampun lelados. Mugi-mugi Bapak Ibu lan para sedherek sedaya dawuh pangandikanipun Gusti ingkang elok ingkang endah
dalu menika saestu nengsemaken wonten ing pigesangan kita. Sepisan malih matur nuwun Pak Pendeta Emeritus Immanuel ingkang sampun nelados. Bapak Ibu lan para sedherek sekedhik kula badhe matur dhateng panjenengan bilih tiang-tiang sepuh kita kala rumiyin menika sampun paring tulodo sae gegayutan kalian gesangipun anggenipun pitados dumateng Gusti. Katitik menawi kita tingali Bapak Ibu lan para sedherek bilih unduh-unduh menika mboten otomatis kedadosan. Nanging sedayanipun menika perlu proses kawiwitan saking kebet kacariosaken wonten ngriku para sedherek tiang-tiang ingkang sami nyambut damel nggih napa nggih basa Indonesia pun beletotan dengan tanah. Artinya di situ ada perjuangan. Selajengipun wonten keleman wonten ing mriki kalambangaken ugi para ingkang sami olah tetanen harus berjuang mengendalikan menapa kemawon ingkang dados pambengan anggenipun tetaneman menika supados dados sukses. Mekaten ugi selajengipun mangke ingkang badhe kita tindakaken unduh-unduh wujud syukur kita bebingah krana rerangkenipun pigesangan ugi olah tetanen wiwit kebet kelem ngantos unduh-unduh menika pranyata sedayanipun menika mboten otomatis kedadosan. Nanging sedaya kedah mbetahaken perjuangan. Tiang-tiang sepuh kita kala rumiyin menika nuladani dumateng kita. Senajan perjuanganipun menika kathah awrat nanging ingkang saged kita petik Bapak Ibu lan para sedherek senadyan awrat nanging leluhur kita anggenipun pitados dhateng Gusti menika mboten nate kendhu. Senajan ngalami perkawis tetep bersukacita, tetep berjuang, tetep setia dumateng Gusti Allah. Ngantos pungkasanipun Bapak Ibu lan para sedherek paseksinipun anggenipun nindakaken perkawis-perkawis pranyata menawi katindakaken kanthi setia, kanthi tumemen, kanthi bingah dumateng Gusti wusananipun Gusti nggih paring. Mekaten ugi menika pepenget kangge para anak-anak, tidak ada namanya anak-anak itu besok kemudian tumbuh besar berkumis, tidak ada. Tetapi semuanya mengalami proses. Pekerjaan mugi mekaten, rumah tangga juga demikian. Sedaya kedah wonten prosesipun, wonten perjuanganipun. Nanging Bapak Ibu lan para sedherek kangge tiyang pitados pranyata kesetiaan dengan Tuhan itulah yang akan mendatangkan berkah. Pramila monggo tidak ada orang sukses kemudian di dalam kehidupannya jauh dari bergereja. Tidak ada orang bergelimang berkat minangka tiyang pitados kalau hidupnya jauh dari persekutuan. Tetapi krana persekutuan itulah yang menuntun setiap jiwa-jiwa nggih kita lajeng saged nampeni berkahipun Gusti. Mugi-mugi tulodo sae menika saestu ngengetaken kita. Jangan sampai kita sakit hati wonten ing pigesangan kita krana pacoben-pacoben. Nanging sedaya menika pranyata pakaryanipun Gusti kangge ndadosaken kita menika dewasa, kiyat lajeng saged nampeni karahayon krana kapitadosan kita, kesetiaan kita dumateng Gusti. Mesti brayat-brayat Kristen badhe binerkahan. Anak-anak badhe nampeni berkah. Anggen kita nyambut damel mesti binerkahan. Krana napa? Wonten riku mboten wonten pasulayan, mboten wonten dredah. Awit sedaya mengki mesti saged kita tindakaken kanthi bingah. Mekaten nggih Bapak Ibu lan para sedherek. Amin. Nah, harus optimis dados tiyang pitados.
Monggo sak mangke wonten ngajeng menika wonten tetedan lan omben kita raosaken kanthi bingah pisan malih. Hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu wujud kita mampu menerima berkat Tuhan. Bu Evelyn, ibu-ibu monggo kaaturan ngrigenaken menapa wonten ing ngajeng menika mangke saged dipun tata, monggo kita rahapi sedayanipun ngantos rampung mangke kita wangsul kanthi bingah. Sepisan malih matur nuwun Bapak Ibu lan para sedherek tumrap kawigatosanipun kangge tumindakipun keleman ing dalu mangke. Monggo ing dinten-dinten candhaipun kita semakin setia dengan Tuhan. Yakin berkatnya terjadi wonten ing gesang kita. Amin. Monggo ibu-ibu, Bu Evelyn bisa datang ke sini. Nah, monggo. Matur nuwun kula minangka pranata adicara mbok bilih wonten kalepatanipun anggen kula wicanten nggih. Nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Nggih, Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti wonten ing ngajeng menika sampun kaaturaken dening Bapak Janur Wendo bilih sampun cumawis tetedan ingkang badhe kita rahapi sesarengan. Nanging saderengipun kita badhe ngerahapi, monggo Pak Fikar kaaturan ngasta wonten ing pandonga langkung rumiyin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur pada hari ini kita telah melihat salah satu karya kebesaran Tuhan melalui alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terlebih juga perjuangan kita semua sebagai manusia di dalam mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan. Di sini telah tersedia segala makanan serta minuman yang akan kita terima bersama-sama. Tetapi sebelum itu marilah kita masuk di dalam doa, memohon kiranya makanan dan minuman ini menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan pengasih, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami semua yang hadir di sini merayakan serta menghaturkan ungkapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami menghaturkan syukur Tuhan selalu mengayomi serta menyertai kami di dalam kami menjalani proses kehidupan. Di dalam Tuhan mengayomi segala ciptaan yang Tuhan sudah wujud nyatakan. Kami bersyukur melalui alam, melalui tanaman, melalui segala ciptaan Tuhan. Tuhan sudah mengayomi serta melindungi kami, memberikan kami makanan, memberikan kami minuman. Dan pada saat ini kami hadir di tempat ini untuk menghaturkan ungkapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan melalui keleman yang kami rayakan bersama-sama. Selain kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan melalui alam, kami juga mengucap syukur atas berkat jasmani yang akan kami terima bersama-sama melalui makanan dan minuman ini. Kiranya Tuhanlah sendiri yang menyucikan serta mengkuduskan, sehingga makanan dan minuman ini dapat menjadi sumber kekuatan serta kesehatan bagi tubuh kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas dan kehidupan kami. Kami serahkan berkat makanan dan minuman dari Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nggih, matur nuwun Pak Fikar. Bapak Ibu mangke kita badhe sesarengan nyekseni langkung rumiyin pemotongan tumpeng ingkang arupi jajanan nggih. Monggo Bapak Ketua Blok Pak Rokim mangke ingkang motong kaaturaken dumateng Bapak Pendeta Emeritus Emmanuel dalasan Ibu. Monggo kaaturan jumeneng. Namung nggih. Lajeng ingkang Isinya
Agung